Setelah itu si Ramos pun mulai menduar-duar secara barbar. Hai Popin Lovers, wak gengku tercinta, welcome kembali lagi sama aku Sheila Popins di Kupas Kasus. Baiklah wak geng, di video kali ini aku akan membahas kasus penembakan massal yang baru-baru ini terjadi di Amerika Serikat, Texas. Di mana penembakan ini dilakukan oleh seorang pria muda yang tiba-tiba aja masuk ke sebuah sekolah dasar dan menduar anak-anak yang muncul di hadapannya. Tapi sebelum aku masuk ke kisahnya, kayak biasa lah wak geng, ditekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe-nya. Dan aku juga mau nyapa-nyapa wak gengku yang ada di Malaysia, Taiwan, Malang, Jerman, Bali, Surabaya, Jakarta, Medan, Kalimantan, dan di mana saja. So, seperti biasanya, ambil popcorn kalian, ambil snack kalian biar makin nikmat nontonin aku. Let's go into this case. Pada tanggal 24 Mei 2022 kemarin, telah terjadi penembakan massal di sebuah sekolah dasar Robb di Uvalde, Texas. Nah, penembakan ini dilakukan oleh seorang pria muda yang bernama Salvador Ramos. Dia berusia 18 tahun dan dia sudah menduar 21 orang dan sampai hari ini belum diketahui apa yang memicu dia melakukan hal itu dan apa sebenarnya motif dia. Tapi aku mau bahas dulu latar belakangnya si Salvador Ramos. Siapa dia sebenarnya ini kan? Dan bagaimana kehidupan dia sehari-hari di lingkungan keluarganya, di lingkungan teman-temannya, dia orang yang seperti apa sebenarnya. Tapi nggak banyak aku dapat informasi pribadi si Ramos ini. Jadi Ramos adalah seorang siswa SMA Robb juga dan jarak tempat tinggal si Ramos ini sama sekolah Robb hanya sekitar 135 km aja. Ramos berusia 18 tahun dan merupakan penduduk Uvalde, Texas. So Uvalde ini adalah sebuah kota kecil yang penduduknya pun nggak terlalu banyak hanya sekitar 16.000 jiwa kayak gitu aja lah. Dan diketahui si Ramos ini merupakan seorang pekerja paruh waktu juga. Jadi tiap pulang sekolah dia melanjutkan bekerja di salah satu restoran fast food yang bernama Wendy's. Tahu kalian kan yang KFC itu loh. Dia mulai bekerja di sana sejak Februari lalu, jadi termasuk karyawan baru lah dia di sana belum sampai setengah tahun dia. Setiap harinya Ramos bekerja di restoran itu dari pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Namun seorang karyawan yang bekerja di Wendy's mengatakan kalau Ramos sudah 2 minggu nggak masuk kerja. Dan menurut manajernya Wendy's pun si Ramos ini merupakan orang yang cukup tertutup Jadi dia nggak banyak ngomong, ya kerja aja lah pokoknya dia kan, memang pendiam orangnya. Bahkan kata rekan kerjanya, Ramos sebagai seorang penyendiri. Dan bisa dikatakan ini udah nggak ada teman. Ramos diketahui tinggal bersama dengan kakek dan neneknya sejak awal tahun 2022. Jadi kata kakek Ramos, pada saat itu Ramos sama ibunya yang bernama Adriana Reyes cekcok Jadinya si Ramos ini pindah lah dan tinggal dengan kakek neneknya. Sementara ayahnya yang bernama Ramos, atau media sebutnya Ramos Senior, itu bekerja jauh di luar Texas. Jadi menurut ayahnya Ramos ini nggak pernah mengganggu siapapun. Tetapi malah kebalikannya, orang yang mengganggu si Ramos ini. Jadi kayak dibully kayak gitu si Ramos. Dulu Ramos juga sempat putus sekolah karena dia diintimidasi oleh orang-orang di sekolahnya. Bahkan ibunya Ramos pun bilang kalau anaknya ini bukan orang yang kejam. Dan kakek neneknya yang tiap hari terlibat pembicaraan dengan si Ramos pun mengatakan enggak pernah melihat ada tanda-tanda kekacauan ataupun ada yang aneh lah sama si Ramos ini. Jadi anteng-anteng aja anaknya. Namun sepupunya Ramos berkata kalau si Ramos itu mulai frustasi semenjak dia diintimidasi. Karena si Ramos memiliki kesulitan dalam berbicara. Dia orangnya gagap, cadel gitu loh Terus kan kekurangan juga lah keluarganya ekonominya kan. Makanya banyak yang mengejeknya sehingga dia merasa terintimidasi. Biasanya orang yang seperti ini ya memang cenderung nggak mau bergaul sama orang Namun meskipun demikian, Gubernur Texas mengatakan kalau si Ramos ini nggak memiliki riwayat kesehatan mental ataupun catatan kriminal. Dan setelah diselidiki lagi, teman Ramos mengatakan memang Ramos ini orang yang menyukai senjata api. Dia memiliki ketertarikan penuh dengan senjata api. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-18 si Ramos ini pergi dia beli senjata api 2 biji dibelinya di hari ulang tahunnya itu. Dan sekarang kita masuk ke kronologi hari dimana Ramos menjalankan aksinya. Pada tanggal 24 Mei 2022, tepatnya 1 minggu setelah ulang tahunnya si Ramos. Nah pada hari itu pukul 11.30 pagi menjelang siang kayak gitu, si Ramos membawa senjata apinya jenis AR-15 yang baru dibelinya di hari ulang tahun dia itu dan satu senjata lainnya. Terus dipakainya pelindung tubuh, dikendarainya lah mobilnya menuju ke sekolah dasar Robb. Nah setelah sampai di sana, ditabrakkannya mobilnya ini ke paret dekat sekolah. Nah setelah itu masuklah dia ke gedung sekolah itu sambil dibawanya AR-15-nya itu dan satu pistol lainnya. Namun pas dia mau masuk dari depan, rupanya dia dihadang
bilang sama petugas. Jadi pindahlah dia masuk dari pintu selatan gedung itu dan berhasil dia masuk ke sekolah itu. Mulailah dia memasuki satu ruangan kelas dan membarikade dirinya weh. Jadi kayak kita main PUBG loh weh. Kita mencari tempat berlindung kayak gitu untuk bisa menduar-duar orang kan. Entahnya di balik dinding atau dimanapun yang bisa menutup dirinya tak terlihat. Setelah itu si Ramos pun mulai menduar-duar secara barbar. Pokoknya begitu si Ramos ini masuk ke sekolah, dia langsung menduar anak-anak, guru, dan siapapun yang menghalanginya. Melihat hal itu, orang yang ada di sekitar sekolah, bahkan anak-anak yang ada di dalam itu pun langsunglah menelepon polisi dan memberitahu bahwa seseorang sudah membawa senjata dan memasuki sekolah. Setelah menerima laporan itu, petugas pun langsung datang dan mendekati suara duar-duar yang berasal dari arah sebuah ruangan kelas. Namun saat petugas ini mau masuk ke dalam, Ramos dengan sigap diarahkannya lah kan senjatanya ini diduarnya kedua petugas itu. Tapi untung aja dua petugas tersebut berhasil selamat weh. Dan akhirnya sebuah agen unit taktis patroli perbatasan atau yang disebut Bortak berhasil menghentikan si Ramos ini dengan cara menduar Ramos, dan Ramos pun langsung ambruk dan meninggal di tempat. Sedih kayak lo geng, kejadian tersebut berlangsungnya selama 45 menit. Kalian bayangkan lah, para orang tua dari anak-anak itu berusaha mati-matian mencari anak mereka, berharap penuh agar anak mereka ini aman di dalam dan nggak menjadi korban duar si Ramos. Bahkan orang tua lainnya juga datang ke sekolah sambil menunggu di luar. Berdoa mereka semua mengharapkan keselamatan anak mereka. Banyak orang tua yang mau menerobos masuk dan mencari anak mereka weh. Namun ditahan weh, supaya nggak kacau lah di dalam itu kan, makin berantakan kan. Bayangkan aja lah kalian, kayak mana mental anak-anak yang menghadapi kejadian itu. Bisa jadi hal ini malah membuat mereka takut untuk berada di sekolah ataupun bahkan di luar sekolah weh. Pasti bayang-bayang itu menghantui mereka kali. Orang tua mereka pas mau melepas mereka ke sekolah pun takut juga. Dimana mereka di dalam sana dengar suara tembakan yang memenuhi sekolah selama 45 menit. Bukan waktu yang singkat itu loh weh. Namun ternyata kan weh kan, sebelum si Ramos ini ke sekolah, Ramos ini duluan menduar muka neneknya pas di rumah weh. Dan neneknya pun segera dilarikan ke rumah sakit dengan helikopter kepolisian. Dan untungnya neneknya ini masih hidup. Ini aku lampirkan ke kalian foto rumah tempat nenek Ramos terduar. Ada bekas peluru juga sama darah di sana. Dan sebelum melakukan aksinya, Ramos juga sempat ambil foto loh weh. Di fotonya mainan baru dia itu yang 2 biji itu. Nah, pas di hari ulang tahunnya, di fotonya di-uploadnya di akun Instagramnya yang bernama Salvador. Selain itu, si Ramos ini juga sempat kirim pesan teks ke beberapa teman yang di-follow-nya di Instagram. Jadi sebenarnya mereka pun nggak kenal loh sama si Ramos ini. Nggak saling kenal mereka dua, hanya si Ramos ini follow dia kayak gitu aja. Kan biasa kan di Instagram weh. Jadi hanya secara acak aja lah dipilih sama si Ramos siapa yang mau di-chat dia. Dan dalam satu pesan teks, si Ramos ini menceritakan ke salah satu wanita, aku udah menduar nenekku loh. Ini aku mau ke sebuah sekolah ini untuk menduar-menduar juga katanya kan. Dan di pesan teks yang lain dia bilang, aku mau kasih tahu satu rahasia. Tapi kau tunggu ya 1 jam lagi, nanti ku cek lagi kau. Selain di Instagram, ternyata si Ramos juga mengirim pesan di Facebooknya weh, bahwa dia akan menduar sebuah sekolah dasar katanya. Nah, pesan itu dikirimnya tepat 15 menit atau 30 menit sebelum dia melancarkan aksinya. Sebanyak 21 orang di sekolah itu tewas diduar sama Ramos, 19 anak yang duduk di kelas 4 dan 10 serta 2 orang guru. Selain itu 15 siswa lainnya dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di unit gawat darurat. Untuk sementara ini korban masih dinyatakan ada 21 orang weh. Bisa jadi bertambah karena kan 15 murid lainnya itu dalam kondisi kritis juga ya. Polisi pun sudah merilis nama-nama korban, tapi sayang sekali polisi belum mengetahui apa sebenarnya motif dibalik penembakan si Ramos. Namun dikonfirmasi bahwasanya Ramos ini melakukan aksinya seorang diri weh. Nah, kayak mana bisa tahu motifnya ya kan weh kan? Si Ramos saja udah meninggal. Tapi semoga lah ya weh ya, polisi itu bisa dapat jawabannya. Tapi entah apa yang dipikirkan si Ramos, kok bisa-bisanya dia melakukan hal keji kayak gitu ya weh ya. Bahkan neneknya sendiri pun diduar sama dia. Pas aku bacanya itu aku nyesek kali loh weh. Dan kasus ini mengingatkan aku sama Adam Lanja weh. Dia seorang pemuda 20 tahun yang udah menduar 26 orang di sekolah dasar Sandy Hook, Newtown 10 tahun yang lalu. Dan 20 korbannya itu termasuk anak-anak juga. Entah terinspirasi dari si Adam gak si Ramos ini ya weh. Memang kalau dari banyak kasus yang kita lihat, orang yang bertindak brutal kebanyakan
kebanyakan ciri-cirinya ya pendiam, menutup diri dan nggak punya teman. Apalagi Ramos kan ada kekurangannya kan kan kata sepupunya. Dia susah berbicara karena gagap itu, dan mungkin karena itulah banyak orang yang jadinya menjelek-jelekkan dia dan mengejek dia, dan dia pun merasa terintimidasi. Dan tiap dia diejek pun dia diam aja dan ditahannya dalam hati dia. Jadi itu kan lama-lama kayak bom waktu ya kan kapan meledaknya aja. Semakin dia diam, semakin dia frustasi. Dia pun gak berani bergaul sama orang karena kekurangannya itu. Ditambah lagi perekonomian keluarganya kan bisa dikatakan rendah ya, dan kurang perhatian juga si Ramos ini dari orang tuanya. Jadi sebenarnya perhatian dan kasih sayang orang tua itu sangat penting ya Dari kasus ini kita jadikan pelajaran, dan aku juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban, kiranya ditabahkan dan dikuatkan. Memang pelaku udah meninggal dan gak dapat dihukum di dunia ini tapi aku percaya di dunia ini dia gak dihukum, namun di akhirat hukumannya itu jauh lebih lagi dari hukum di dunia. Ya udah ya Wak geng, nanti kalau motifnya sudah diketahui aku akan update lagi ke kalian. So thanks buat kalian yang udah klik video ini dan juga udah ngikutin tanpa di skip, dan makasih juga buat Wak gengku yang udah request kasus ini dan udah aku angkat juga di video ini ya Wak geng ya. Makasih udah support aku dengan klik like, share, komen, dan subscribe. Terus buat Popinsku yang mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh drop komen kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Kalau cocok kita gaskan Dan aku Stella Popins, sampai jumpa lagi di Kupasus selanjutnya. Bye-bye!